Kembali dengan saya, Ayah Aminuddin. Kali ini saya akan membahas tentang materi dalam mata kuliah Ekonomi Internasional dari pengertian, ruang lingkup, dan manfaat. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antar negara, mencakup perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional yang mempengaruhi alokasi sumber daya dan tingkat global. Ilmu ini penting karena perdagangan dan investasi antar negara kini menjadi elemen utama dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Selain itu, ekonomi internasional juga memperhitungkan berbagai faktor khusus seperti mata uang, hukum, dan perbedaan budaya antar negara. Dalam ekonomi internasional, interaksi antar negara memberikan tantangan dan peluang unik yang berbeda dari ekonomi nasional, karena setiap negara memiliki kebijakan dan mata uang sendiri, serta perbedaan dalam bahasa dan adat istiadat. Aspek teoritis ekonomi internasional. Aspek teoritis dalam ekonomi internasional berfokus pada pemahaman prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam konteks hubungan antar negara. Contoh dari aspek teoritis adalah teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh ekonom David Ricardo. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah aspek kebijakan ekonomi internasional. Aspek kebijakan dalam ekonomi internasional berfokus pada bagaimana pemerintah suatu negara membuat keputusan untuk mengatur hubungan ekonomi dengan negara lain. Kebijakan ini meliputi berbagai bentuk kebijakan tarif atau pajak impor, subsidi bagi produk lokal, hingga perjanjian perdagangan bebas. Aspek kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dalam perdagangan global, melindungi industri lokal dari persaingan tidak sehat, dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga dalam perdagangan internasional. Selanjutnya akan kita bahas adalah tentang arus ekonomi. Arus ekonomi menggambarkan pergerakan barang, jasa, dan sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja dan modal yang melintas batas negara. Pergerakan ini mencakup impor dan ekspor, barang, jasa, dan faktor produksi lainnya, seperti modal dan tenaga kerja yang mengalir dari satu negara ke negara lain. Arus ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan internasional, regulasi perdagangan, dan nilai tukar mata uang, yang semuanya dapat memperkuat atau membatasi pergerakan ekonomi lintas negara. Selanjutnya adalah tentang perkembangan ekonomi internasional. Ekonomi internasional terus berkembang dengan munculnya berbagai isu global seperti proteksionisme di berbagai negara maju, pembentukan blok perdagangan seperti Uni Eropa, dan serta ketidakstabilan kurs valuta asing. Selain itu, ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang, termasuk masalah seperti pengangguran dan kemiskinan di negara-negara miskin, menjadi bagian dari topik penting dalam studi ekonomi internasional. Dengan semakin pesat globalisasi, isu-isu ini menjadi lebih penting untuk dipahami karena dampak terhadap stabilitas ekonomi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Dapat dibagi menjadi 4 area utama, yaitu perdagangan internasional, teori dan kebijakan yang terkait dengan pertukaran barang dan jasa antar negara, termasuk mekanisme ekspor dan impor. Keuangan internasional yaitu mencakup aspek moneter dalam transaksi internasional seperti pengaruh nilai tukar dan investasi asing langsung. Selanjutnya tentang organisasi ekonomi internasional. Peran organisasi seperti IMF,
WTO dan Bank Dunia dalam menjaga kerjasama ekonomi antar negara. Perusahaan internasional, yaitu peran perusahaan multinasional dalam ekonomi global, termasuk bagaimana melakukan bisnis di berbagai negara. Selanjutnya akan kita bahas adalah tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah salah satu area terpenting dalam ekonomi internasional yang mengatur berbagai negara-negara dapat bertukar barang dan jasa secara efisien. Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan bagaimana pertukaran ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, karena setiap negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif. Dengan perdagangan internasional, negara-negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, meningkatkan pilihan dan kualitas barang bagi konsumen. Keuangan internasional. Keuangan internasional berkaitan dengan aspek moneter dalam transaksi antar negara, seperti nilai tukar, mata uang, dan aliran modal. Salah satu hal penting dalam keuangan internasional adalah fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi keuntungan dan risiko perdagangan internasional. Kebijakan moneter dan fiskal negara-negara juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana aliran modal bergerak yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian global. Organisasi Ekonomi Internasional. Organisasi Ekonomi Internasional seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi global. Organisasi ini mendorong kerjasama ekonomi antar negara, membantu negara-negara dalam kondisi ekonomi yang sulit, serta mendukung perdagangan bebas melalui berbagai perjanjian dan regulasi yang disepakati bersama. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perbedaan dengan ekonomi umum. Ekonomi internasional berbeda dari ekonomi nasional karena mempertimbangkan beberapa faktor unik, seperti penggunaan mata uang yang berbeda, peraturan pemerintah yang terkait hubungan ekonomi antar negara, serta perbedaan hukum dan budaya di setiap negara. Faktor-faktor ini memperkaya dan sekaligus memperumit ekonomi internasional dibandingkan ekonomi domestik. Manfaat hubungan ekonomi internasional. Hubungan ekonomi internasional membawa manfaat besar bagi akses teknologi, keterbukaan pasar global, dan peningkatan produktivitas. Dengan globalisasi, negara-negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri, memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Hubungan ekonomi ini juga memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan spesialisasi dan mencapai efisiensi lebih tinggi dalam produksi. Selanjutnya adalah penyebab hubungan ekonomi internasional. Penyebab utama terjadinya hubungan ekonomi internasional antara lain adalah perbedaan sumber daya. Negara memiliki ketersediaan sumber daya yang berbeda-beda sehingga memerlukan perdagangan untuk saling melengkapi. Faktor produksi. Negara dengan surplus atau kekurangan faktor produksi dan terdorong untuk berhubungan dengan negara lain. Perbedaan harga. Perbedaan harga barang antar negara menciptakan insentif perdagangan. Kebutuhan dinamis, kebutuhan manusia yang terus berkembang mendorong negara-negara untuk saling bekerja sama. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah bentuk hubungan ekonomi internasional.
Terdapat tiga bentuk utama hubungan ekonomi internasional, yaitu yang pertama perdagangan barang dan jasa seperti ekspor minyak, kayu atau jasa angkutan. Pertukaran faktor produksi termasuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau penanaman modal asing. Hubungan kredit, peminjaman luar negeri dan bantuan internasional yang mendukung ekonomi negara berkembang. Selanjutnya adalah tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Meskipun ada banyak manfaat, perdagangan internasional sering terhambat oleh faktor-faktor seperti ketidaknyamanan politik, kebijakan ekonomi yang protektif, ketidakstabilan nilai tukar, dan prosedur ekspor-impor yang panjang. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar perdagangan dapat berjalan dengan lebih lancar dan menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya adalah tentang kesimpulan dari pembahasan tadi. Ekonomi internasional memainkan peran krusial dalam era globalisasi, memberikan manfaat signifikan seperti peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan. Meskipun ada hambatan yang kompleks, studi ekonomi internasional akan terus relevan karena pentingnya pemahaman tentang dinamika ekonomi global bagi kesejahteraan ekonomi masa depan. Demikian tentang penjelasan materi ekonomi internasional ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.